Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Mama Darab, akan membahas 5 soal UAS dalam PPKN. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita membahas soal yang pertama. Untuk meningkatkan karakter siswa SDMI pada pembelajaran jarak jauh adalah memulai pembelajaran, ada baiknya seorang guru membacakan doa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu meminta siswa mengumpulkan tugas tepat waktu agar mereka mengerti dan disiplin dalam waktu. Lalu membuat catatan apa saja perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa sehari-hari seperti membantu ibu memasak, menyapu rumah, menjaga adik, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas jawaban yang kedua. Model pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran PPKN di kelas rendah menurut saya sendiri yaitu model discovery learning. Karena di dalam model discovery learning ini, siswa belajar melalui penemuan dan penglihatan mereka sendiri agar menumbuhkan minat dan semangat mereka dan menguji imajinasi mereka sendiri. Dan untuk model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran PPKN di kelas tinggi, menurut saya sendiri juga pembelajaran yang cocok digunakan itu ialah inquiry based learning. Karena menurut saya siswa diajak untuk mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Itu memacu kerja otak mereka agar semakin berpikir kreatif dan inovatif. Baiklah, di sini kita akan membahas jawaban yang ketiga. Tantangan pembelajaran PPKN di masa pandemi ini ialah guru kurang maksimal dalam memberikan pelajaran, sehingga siswa dituntut untuk belajar mandiri di rumah. Seperti halangan-halangannya seperti jaringan, kuota, dan sampai sekarang kini pun masih ada siswa yang tidak memiliki Android dan tidak bisa memainkannya juga. Itu termasuk tantangan tersendiri untuk mereka. Dan juga tantangan yang lainnya, siswa dituntut untuk belajar mandiri di rumah karena anak zaman sekarang kan kerjanya cuma main, dan itu termasuk tantangan tersendiri untuk mereka. Baiklah, di sini kita akan membahas jawaban yang keempat. Media pembelajaran PPKN yang dapat digunakan saat mengajar, yaitu buku, komik, PowerPoint, YouTube, radio, peta dan globe, papan tulis, gambar, diagram, poster, boneka, topeng, TV, kain flanel, kardus, kertas manila, kertas origami, film pendek, animasi, modul, kaset, film, komputer, pensil, pulpen, pameran, majalah, internet, wayang, infokus. Baiklah, di sini kita akan membahas jawaban yang kelima. Tujuan pembelajaran PPKN menurut para ahli
Menurut Aji, tujuan PPKN ialah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, yang mau, yang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang seterusnya, menurut CST Kansil menyatakan bahwa tujuan PPKN ialah untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta juga pengembangan kemampuan dalam memahami, menghayati, serta juga meyakini nilai-nilai Pancasila ialah sebagai pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya soal yang terakhir yaitu nomor ke-6, yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pada sila yang pertama mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menghormati agama antar umat. Yang selanjutnya, tidak merendahkan agama orang lain. Yang selanjutnya, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Dan untuk sila yang kedua yaitu contohnya menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Lalu menjaga adab dan kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Lalu tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Maksudnya di sini ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu berani menyampaikan kebenaran dan menegur seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita melukai hak dan kewajiban orang lain. Lanjut, yaitu sila ketiga. Contohnya, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Selanjutnya, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Lalu berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan untuk sila yang keempat. Contoh yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Lalu contoh yang selanjutnya, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Lanjut, contoh selanjutnya, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Lanjut, contoh selanjutnya, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Contoh yang terakhir, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. Lanjut, untuk yang terakhir, sila kelima. Contohnya, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang lain yang sedang dilanda kesulitan.
Contoh selanjutnya, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, dan konser amal. Contoh berikutnya, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Lalu, berani mempertanggungjawabkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Contoh selanjutnya, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja yang orang lain kita hadapi. Contoh yang terakhir, jangan sampai kita memberi perlakuan yang tidak adil pada siapapun.